Jadi untuk menyempurnakan dalam berislam, setelah kita melaksanakan sholat 5 waktu itu, maka untuk penyempurnaan Islamnya itu harus diusahakan melaksanakan sholat sunat, sholat tatawwu. Yang keempat, bahwa Nabi pernah menuntunkan kepada kita semua, bahkan Allah juga telah menuntunkan kepada kita semua bahwa sedapat mungkin, sekemampuan itu bacaan sholat itu walaupun biasanya nek doa iftitah hafal beserta artinya, Al-Fatihah hafal beserta artinya, rukuk sujud juga hafal beserta artinya, itu akan menjadikan sholat itu lebih, dalam bahasa agama itu khusyuk dan tawadhu, khusyuk dan tawadhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu beserta bapak jamaah pengajian atau jamaah kajian Ahad pagi ba'dal subuh Masjid Darussalam Sleman Triharjo yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, kesempatan pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu beserta bapak yang kami hormati, kita menjalani kehidupan semakin lama kita melihat kehidupan ini, mungkin ada yang sangat paham kalau terjadi perubahan itu ya memang harus seperti ini. Tapi juga ada orang yang ketika terjadi perubahan ini agak kaget kaget. Kok zaman sekarang menjadi seperti ini? Untuk itu kita harus punya keyakinan bahwa Islam, agama yang kita miliki ini sudah dijanjikan oleh Allah bahwa memang agama Islam ini adalah agama yang mampu menyelesaikan problem-problem yang ada. Tentu saja kita harus mengikuti pola-pola yang memang sudah dituntunkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan memberikan contoh karena ajaran Islam itu sangat banyak Yang kita sudah setiap hari melaksanakan adalah sholat 5 waktu Sholat 5 waktu ini memang sudah dirancang oleh Allah dan dituntunkan kepada Nabi kita, dan kita mengikuti. Itu di dalam Al-Quran sudah dinyatakan Bismillahirrahmanirrahim, Inna sholata tanha anil faksha'i wal munkar. Jadi di dalam Al-Quran memang sudah dinyatakan bahwa sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, kita ini ada yang posisinya sebagai anak, ada yang sebagai kakak kepada adik, adik kepada kakak, anak kepada orang tua, mungkin sebagai simbah, kakek, nenek, punya cucu Suami kepada istri, istri kepada suami, termasuk kehidupan di RT, di RW, di pedukuhan, di kelurahan, antar organisasi, bahkan antar agama, itu sebenarnya seluruhnya sudah diatur di dalam Al-Quran. Nah, maka dari itu kita akan ambil satu saja sholat. Sholat sudah dijanjikan mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
bagaimana kita bisa melaksanakan sholat itu supaya bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya. Kalau yang terkait dengan pribadi ya, pribadi kita, itu yang pertama memang sholat itu harus dilaksanakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sabda Nabi. Kita usahakan sholatnya itu seperti yang dilaksanakan oleh Nabi. Nah ini kalau kita belum mampu, itu harus ngaji. Jadi ternyata nanti rentetannya itu supaya sholatnya bagus, ternyata harus ngaji gitu. Kalau ngaji sudah tidak ada waktu, ya waktunya habis ya. Ya di rumah membaca buku. Dan sekarang sudah ada media sosial, ada HP, bisa membuka di HP dan lain sebagainya. Dan memang harus disempatkan. Kalau sudah terkait dengan waktu, berarti harus bisa memanage waktu, mengatur waktu ya. Ya, alasannya waktunya habis. Waktunya habis ya di tempat kerja itu, di sela-sela waktu harus disempatkan membaca atau mendengar, itu sudah harus begitu. Itu yang kedua, as-sholatu fi awwali waqtiha. Ini alhamdulillah ya, jamaah subuhnya sudah bagus, sudah oke ya. Karena sholat tepat pada waktunya itu memang paling berat ya, sholat apa? Sholat subuh paling berat ya. Nah terkait dengan ngantuk ya, bangun tidur. Berarti supaya sholat tepat pada waktunya subuhnya, Bapak Ibu-Ibu harus merancangnya itu tidak sehari dua hari. Mungkin jadwal 1 bulan itu sudah harus dibikin. Kalau malam, ya kalau ingin paginya bangun bisa melaksanakan subuh dengan tenang, ya sorenya tidurnya tidak terlalu malam. Itu harus diatur. Dan pengaturan itu tidak bisa sehari dua hari. Kita menjadwalkan itu harus 1 bulan. Dalam 1 bulan ini, maka kalau malam saya akan belajar, saya akan bekerja, saya akan sebelum tidur itu saya akan melaksanakan kegiatan. Nah, seluruhnya itu harus dirancang dengan sebaik-baiknya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ya. Jadi ada seorang sahabat dulu namanya Tolhah bin Ubaidillah, dimuat dalam buku Himpunan Putusan Tarjih jilid 1. Itu dikatakan bahwa ada penduduk Najd namanya. Penduduk Najd itu dikenal rambutnya sedikit kumal gitu ya. Itu mendekati rumah Nabi. Kalau sini ya istilahnya serandale niku lemak srek niku terdengar. Siapa yang mendengar? Yang mendengar namanya Tolhah bin Ubaidillah. Akhirnya Tolhah bin Ubaidillah itu mendengarkan dialognya antara penduduk Najd ini dengan Nabi. Di dalam dialognya dinyatakan salah satunya, ya dialognya agak banyak. Salah satunya mengatakan, Nabi sempat mengatakan la illa anta tawa'a. Jadi ketika ditanya oleh orang itu, tidak ada kecuali engkau mau melaksanakan sholat tatawwu. Jadi untuk menyempurnakan dalam berislam, setelah kita melaksanakan sholat 5 waktu itu, maka untuk penyempurnaan Islamnya itu harus diusahakan melaksanakan sholat sunat, sholat tatawwu. Berarti kalau sholat tatawwu, sholat sunat harus dilaksanakan, sholat sunat tapi kita usahakan untuk dilaksanakan, itu harus menambah waktu lagi. Jadi memanage waktu lagi ya. Padahal saya orang sibuk umpamanya, itu harus diatur lagi. Itu yang ketiga. Yang keempat, bahwa Nabi pernah ya menuntunkan kepada kita semua, bahkan Allah juga telah menuntunkan kepada kita semua bahwa sedapat mungkin, sekemampuan itu bacaan sholat itu walaupun ya biasanya nek doa iftitah hafal beserta artinya, Al-Fatihah hafal beserta artinya, rukuk sujud juga hafal beserta artinya.
itu akan menjadikan sholat itu lebih, dalam bahasa agama itu khusyuk dan tawadhu, ya, khusyuk dan tawadhu. Kalau sekarang belum, berarti juga harus ngaji lagi, harus gang buku, menghafal, butuh waktu lagi. Nah, itulah nanti kalau seluruhnya ini kita laksanakan, maka janji Allah itu akan terwujud. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Beberapa ulama mengatakan begini, kalau ingin mendapatkan yang 4 tadi, sebenarnya cukup usaha maksimal 1 hal. Apa usaha maksimal 1 hal itu adalah sholat berjamaah. Jadi sing dikejar kenceng niku jamaah. Kalau sholat berjamaah itu kita kejar, maka yang 4 tadi akan menjadi ringan semuanya. Karena ketika orang sudah melaksanakan berjamaah, terpaksanya belum hafal artinya, kan ada yang sudah hafal di samping kanan kiri kita. Berarti apa? Berarti pahalanya akan ikut bersama yang sudah apa? Hafal dan lain sebagainya. Itulah yang menjadikan orang melaksanakan sholat berjamaah itu dilipat gandakan derajatnya menjadi berapa? 27 derajat. Maka kalau sudah sholat berjamaah begini ini, mohon jangan ditanya, "Kowe artine Al-Fatihah ngerti ora?" Jangan. Tidak boleh. Sudah berjamaah itu sudah alhamdulillah, ya. Sudah prestasi. Apalagi jamaahnya sholat subuh. Ini sudah luar biasa. Lah nanti kalau ingin menambah kualitasnya sedikit demi sedikit, pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Nah, 5 hal ini Bapak Ibu yang kami hormati, maka akhirnya nanti oleh Allah juga dinyatakan dalam surat Al-Kautsar, ya. Ketika kita sudah mengakui tentang nikmat kita, monggo surat Al-Kautsar diwaos sareng-sareng sing ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, dhewe duwe imam sing bacaane fasih. Yen cilike ya TPA nih. Sregep TPA, sregep murotal ya. Nek swara niku pancen paringipun Gusti Allah, ya ini pancen kudu disyukuri nggih. Sing suarane halus mendayu-dayu napa niku wah nggih. Makhorijul huruf nih, tempat keluarnya huruf itu ya memang belajar pelan-pelan sedikit demi sedikit, ya pancen kudu sinau, Ibu-ibu, bapak ingin sangat kula hormati nggih. Jadi kita ini ya setelah mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah. Nah, yang banyak tidak hanya jumlahnya tetapi juga macamnya. Niki sing yuswanipun pun langkung saking kawan dosa ora nggih kathah to nggih? Kathah. Berarti lentuk nikmat wis akeh banget. Wis suwe. Mula nek wong biyen ki ana unen-unen. Selikur seneng lingguh kursi gitu. Mula nek wis umur selikur diusahakan wis nyambut gawe. Umpama isih kuliah dalam rangka untuk mencari pekerjaan. Ngeten nggih? Ibu-ibu bapak ingkang sangat kula hormati, gitu. Surat Al-Kautsar ini ditutup dengan kata-kata inna syani'aka huwal abtar. Bapak ibu-ibu, kita tahu nggih, surat Al-Kautsar itu asbabun nuzulnya, itu pendapatnya banyak sekali. Salah satu pendapat mengatakan dulu ada orang yang membenci kepada Nabi, dan membencinya kepada Nabi itu dilahirkan ngomongin nanti nek sengit karo Kanjeng Nabi, sehingga oleh Allah diberikan pemahaman, digembirakan. Kanjeng Nabi digembirakan oleh Allah. Cara menggembirakannya bagaimana? Inna syani'aka huwal abtar.
sesungguhnya orang yang membencimu, membenci siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nikmatnya akan terputus. Mula awake dhewe dadi wong Islam harus mencintai pada nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbak bilih makaten iki saged kula aturaken wonten galap kang sulipun atur nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.